Bagaimana dia mengatakannya, itu tidak keluar. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Kita tidak bisa menggosok mata bayi seperti ini. Mata bayi itu halus. Itu akan menyebabkan infeksi. Anda juga harus mencuci tangan sebelumnya. Kamu menggendongnya dalam pelukanmu. Dan lihatlah ini. Handuknya kotor sekali. Itu hal yang sangat buruk. Anda di sini, saat ini. Hei, aku datang tiba-tiba kapan saja di mana saja. Dengan keberuntungan anak-anak, ayolah. Biarkan aku memeluknya. Tentu. Biarkan aku membersihkannya. Terima kasih. Bolehkah aku tunggu-tunggu? Terima kasih. Silakan duduk di sini. Maafkan aku. Aku datang tiba-tiba seperti ini. Aku datang ke rumah Zaiba. Ketika aku menelepon Zaiba, aku tahu dia sedang keluar untuk bekerja. Dia datang dalam perjalanannya. Dan mobilku tiba-tiba rusak di luar pintu Anda. Itu ada di luar pintu Anda. Biarkan hujan berhenti. Syalmu menjadi basah. Aku akan memberimu selendang Syagufta. Berikan aku kuncinya. Aku akan memarkir mobil. Apakah itu berdiri di sepanjang jalan? Oh tidak, jangan khawatir. Mobilnya diparkir di luar pintu Zaiba. Biarkan hujan berhenti. Kamu telah memecahkan masalahku. Ngomong-ngomong, semua barang ini ada di tasku. Saya tidak punya anak. Tapi kamu tahu, saya bekerja di rumah sakit. Sepanjang hari dihabiskan bersama anak-anak. Jadi, saya harus menyimpan barang-barang ini. Biarkan aku membuatkan secangkir teh untukmu. Kalau saja Syagufta ada di sini, dia pasti bisa menerimamu dengan lebih baik. Mereka tidak peduli sama sekali. Jika aku ingin teh, aku akan mengatakannya sendiri. Betapa lucunya dia. Anda juga memiliki 2 orang anak perempuan. Di mana mereka? Apakah mereka sudah keluar? Sebenarnya, putri tertua sedang belajar di universitas. Sekarang dia datang agak terlambat. Dan Aber. Dia sangat disayangi ibunya. Sejak Syagufta pergi, dia menjadi sangat pendiam sekarang. Ngomong-ngomong, jangan tinggalkan putrimu sendirian. Ini adalah usia yang emosional. Di atas itu, guncangan ini. Anda tahu anak-anak menjadi emosional dan dapat melakukan hal-hal aneh. Jaga gadis-gadismu di depan matamu. Aku tidak tahu. Semua kesenangan rumah ini. Syagufta telah membawanya pergi. Jika tidak, dulu ada kebahagiaan yang sangat. Dulu ada banyak kebahagiaan di rumah. Hujan, halo. Halo. Saya telah melihat begitu banyak kesedihan. Rasa sakit, air mata, suara siapa ini, hal-hal semacam itu. Siapa yang duduk bersama ayah? Kesehatan menjadi buruk. Itu bukan Bibi Zaiba. Pengasuh anaknya mengatakan padaku bahwa dia adalah seorang perawat, sahabat baik Bibi Zaiba dan sahabat terbaik ayah. Anda melihat apa yang terjadi di rumah ini setelah ibu. Ayah tidak seperti itu. Apa kesalahan ayah dalam hal ini? Ini juga salah kita. Kami membuka pintu rumah kami, terbuka untuk orang lain. Orang punya kebiasaan. Tidak ada gunanya menutup pintu lagi. Ayah sudah terbiasa mendapat simpati. Dia memberitahu semua orang bahwa putrinya marah. Sejak kapan dia datang? Teman Bibi Zaiba. Tidak tahu. Kausar telah menceritakan seluruh kisahnya kepadaku. Dia juga seorang drama. Tidak tahu apa yang akan dia bicarakan dengan orang lain. Biarkan aku melihat. Anda tahu seorang pria pergi dan kenangan adalah hal yang sangat kejam. Mereka membuat rumah mereka di sudut-sudut rumah. Tapi menurutku dia sangat beruntung. Itu masih ada. Dia masih hidup. Hal ini terjadi dalam suatu hubungan. Jika tidak ada tempat di hati maka menurutku, elit mewah besar. Rumah-rumah juga tampak sepi. Kamu benar. Syagufta.
Telah mendukungku bahkan di saat-saat burukku. Dan aku juga menghabiskan waktuku bersamanya. Tapi Tuan Abrar, jika Anda terus mengingat hal-hal lama, bagaimana Anda akan menikmatinya? Hal-hal yang baru. Saya sudah sering melihat kesedihan, air mata kesakitan. Sekarang ketika hal seperti itu terjadi, hatiku mulai bergetar. Saya merasa tidak sehat. Halo. Halo, sayang. Maaf. Ayah, aku agak terlambat hari ini. Anda mungkin belum menawarkan teh kepada tamu. Ibu, dia adalah Fehmi. Memahami. Dia adalah sahabat Bibi Zaibah. Dia bekerja di rumah sakit anak-anak. Dia memiliki penyembuhan yang hebat di tangannya. Sami kami. Begitu dia mendatanginya, dia menjadi baik-baik saja. Tidak ada yang seperti itu. Lihat saja dia. Betapa cantiknya dia. Aku sangat senang bertemu denganmu. Aku sudah mendengar banyak pujianmu. Jadi akhirnya kita bertemu karena hujan ini. Hei, duduklah di sini bersamaku. Duduklah di sini. Ayahmu sebenarnya tidak memberitahumu. Siapa aku? Biar aku ceritakan padamu, Bibi Zaibamu. Dia sebenarnya tinggal di lingkungan sekitar kita. Dan kemudian aku mengambil kursus keperawatan dengannya. Itu masalah senior dan junior. Jangan bilang di depannya kalau dia lebih tua. Dia langsung marah pada apapun. Ngomong-ngomong Tuan Abrar, dia gadis yang sangat cantik. Apakah kamu memperbaiki hubungannya atau bukan? Semoga Tuhan memberikan surga untuk ibunya. Dia memperbaikinya dalam hidupnya. Sungguh. Masya Allah, itu hal yang sangat baik. Melihat berapa banyak hal yang kupikirkan tentangnya dalam 1 menit. Minumlah teh. Aku akan membuat makan malam. Kamu akan makan makanannya? Oh tidak, tidak, sayang. Jangan repot-repot sama sekali. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku menunggu Bibi Zaibamu. Saat dia datang, aku akan pergi bersamanya. Tetaplah bahagia. Dia sangat manis. Betapa hebatnya pelatihan yang kamu lakukan terhadap gadismu. Terima kasih. Masya Allah. Arham, kenapa kamu telpon terus-menerus? Tidak ada gunanya mengulang apapun. Waktuku akan terbuang sia-sia dan energimu akan terbuang sia-sia. Diamlah, Momina. Dengarkan aku dan jangan tutup teleponnya. Aku ingin bertemu denganmu. Aku pulang sekarang. Aku tidak butuh alasan apapun. Dipahami. Aneh sekali ya. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Dan kamu tergila-gila padanya. Kamu belum keluar dari drama mereka. Aku merasa kasihan pada mereka. Biarkan saja mereka. Tolong, move on Arham. Areit, kenapa kamu tidak pulang ke rumahmu? Maksudku rumahmu sendiri, di mana Anda hanya tertarik pada kehidupan Anda. Dan jangan mengganggu kehidupan orang lain. Areit, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan meninggalkan rumah saat Arham datang? Kembalikan semuanya. Ini bukan rumahku sendiri. Aku akan meninggalkan rumahmu ini dan Arham. Dan sampai rumahku belum siap, aku akan tinggal di hotel. Aku tidak bisa tinggal di sini untuk bersikap tidak sopan. Anak perempuan yang berulang kali mengancam akan meninggalkan rumah. Suatu hari, ancaman ini menimbulkan masalah bagi mereka. Aku sudah bosan dengan drama Arham. Jangan menciptakan drama baru. Anda telah memberikan banyak konsesi kepada Arham. Dia membuatku menangis kapanpun dia mau. Tapi kamu tidak akan mengatakan apapun padanya. Semua yang aku katakan akan menjadi drama bagimu. Apa yang terjadi padamu? Kembalikan semuanya. Gadis bodoh, kapan kamu akan sadar? Kamu yang bodoh, bukan aku. Dengan nada apa kamu berbicara padaku? Aku ibumu, bukan kamu. Hati-hati menggunakan aksen ini lagi. Anda telah melakukan banyak hal untuk orang-orang ini. Betapa tidak hormatnya Anda diperlakukan. Tak satu pun persahabatan mereka berakhir. Nur Arham tidak akan meninggalkannya. Dia akan segera meninggalkannya. Percayalah padaku. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Dia baru saja pergi menemuinya. Aku tidak sebodoh kamu.
Kamu akan melihat, Momina tidak akan. Meri Arham. Apakah Anda memimpikannya, Fiza? Anda tidak akan tertarik pada seseorang tanpa alasan apapun. Mama, dia adalah saudara perempuan Zawar. Dan Zawar sangat emosional dalam kasus saudara perempuannya. Baiklah, sekarang tinggalkan semua hal ini dan dengarkan aku baik-baik. Arham bisa melakukan apa saja demi kebahagiaanmu. Kembalikan semuanya. Ambillah Fehmi. Ya Tuhan, apa perlunya semua hal ini? Hei, aku tidak melakukan apapun. Sehat. Bersyukurlah atas hujan ini. Dan milikku, Anda melakukan tur ke rumah saudara Abrar. Baiklah, kata-kataku muncul di pikiranmu, atau kamu mendengarnya dengan satu telinga dan membiarkannya lewat di telinga yang lain. Seperti yang selalu menjadi kebiasaan Anda. Kau tahu, aku selalu kehilangan akal sehatku. Dan aku tidak mendengarkan orang lain. Bodoh, itu hal penting untukmu. Anda melihat rumah Abrar Bradford dari dalam, betapa besarnya. Dan Fehmi yang paling hebat adalah itu. Itu rumahnya sendiri, tidak perlu khawatir tentang sewa dan hal-hal lainnya. Lihat, kamu akan terbebas dari 2 pekerjaan juga. Ya, kamu benar. Saudaramu Abrar sangat baik. Tapi putri mereka sangat pintar. Mereka berbicara dengan tajam. Dan bagaimana kabar putri ayah? Mereka tidak tahan dengan wanita kedua. Mereka tidak akan setuju bahwa Abrar harus menikah. Ngomong-ngomong, ceritakan padaku, kenapa gadis-gadis ini masih duduk di rumah? Mereka seharusnya sudah menikah sekarang. Lihat, Momina akan menikah. Mertuanya sangat terburu-buru mengurus pernikahannya. Syagufta dulunya selalu khawatir tentang itu. Setelah kematiannya, masalahnya sudah mereda. Ngomong-ngomong, kalau mereka berdua menikah, itu akan bagus. Hei, mereka akan segera menikah dan omong-omong, yang membiarkan gadis-gadis muda tinggal di rumah dalam waktu lama, dan bayinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Di usia ini, kamu belum mampu menjadi seorang ibu. Hai, kenapa aku tidak bisa punya bayi? Jika tetanggamu bisa punya bayi, maka apa salahku? Dia pasti 20 tahun lebih tua dariku. Anda tidak dapat punya bayi. Sehat. Zaiba, aku kecil. Takut. Jika saya mendapat masalah setelah menikah, merawat rumah, jaga suami dan anak-anak, aku tidak bisa melakukan ini semua. Kebebasan memiliki, itu menyenangkan tersendiri. Lihat Fehmi. Akan tiba saatnya kita tidak hanya menginginkan seorang pria, tapi juga dukungannya dibutuhkan. Haruskah saya menikah? Ya, lakukanlah. Sekarang lihat betapa berharganya saudara Abrar yang memberikannya kepada mendiang istrinya. Dia akan memberimu kehormatan terbesar. Semoga saja begitu. Sehat. Samosa di mulut Anda. Ambil dan makanlah. Ini untukmu, makanlah. Aku tahu kalian semua sangat marah padaku. Tapi nak, ingat satu hal. Semua niat kita terpenuhi pada saat itu. Ketika kehendak Tuhan terlibat. Syagufta tidak bersamaku hari ini. Tetapi kebahagiaannya, mimpinya bersamaku. Jika aku akan menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai.
Jadi dia akan menemukan kedamaian. Paman, aku bersamamu. Saya sudah menyampaikan permintaan maaf atas nama Mama. Minta maaf lagi. Paman, Momina sangat kesepian. Aku ingin membuatnya bahagia. Bagaimana dia mengatakannya, itu tidak keluar. Silakan bicara dengan Momina. Meninggalkan sifat keras kepala. Ketika seseorang telah pergi, dia tidak akan pernah kembali. Tapi kebahagiaan yang ada dalam takdir kita. Setidaknya, jangan biarkan mereka lepas dari tangan kita. Tolong bicara padanya setidaknya sekali. Berikan padaku. Ya. Di mana teleponnya? Panggilan dari kantor. Halo. Ya, saya berbicara. Ya. Aku bisa datang. Tentu saja aku bisa datang. Ini akan memakan waktu 40-45 menit. Ada banyak lalu lintas di jalan. Ya. Oke, aku datang. Bung. Ada panggilan dari kantor. Berdoalah agar ayahmu mendapat kabar baik. Oke, sekarang berbaringlah dengan nyaman di sini. Pengasuhmu juga datang, aku akan bersiap, kamu tidak akan menangis. Oke, aku datang. Sudah terlambat. Hai Sami. Aku pergi sebentar. Aku akan segera datang, sayangku, milikmu. Pengasuhnya belum datang. Biarkan aku meneleponnya. Dia seharusnya segera tiba. Jangan ganggu dia. Tunggu, biar aku telepon dia. Dia akan tiba sebentar lagi. Biar aku panggil. Tunggu. Hai. Di mana dia? Ya ampun. Oke, dia datang. Teleponnya mati, kawan. Apa yang bisa aku lakukan? Mengerjakan. ABR.
Saya yang sebenarnya. Saya mengatakan bahwa jika Anda ingin mengambil cuti dari kuliah. Ketua memanggil saya, pengasuhnya tidak. Datanglah sekarang. Sangat penting untuk pergi ke kantor. Sudah banyak kerusakannya. Bahkan hari ini dia telah menelepon. Tuhan tahu apa yang terjadi. Penting juga untuk pergi ke perguruan tinggi. Bir putih. Kenapa kamu memaksaku? Agar aku melampiaskan seluruh amarahku padamu? Jangan taruh dia di sini. Bawa dia masuk. Aku tidak menyukainya sama sekali. Kamu kakak jenis apa? Berapa lama saya akan terus menyerahkannya kepada orang lain? Darahnya berubah menjadi putih, begitulah yang kudengar. Tapi aku harus melihatnya di rumahku sendiri. Aku tidak tahu hal itu. Pengasuh anakmu sudah tiba. Marilah kita bersyukur, hari ini kemarahanmu telah mereda. Dia seorang pengasuh anak. Itu pekerjaannya. Dia harus datang. Tapi kapan kamu akan memenuhi tugas kakakmu? Jika kamu punya waktu, pikirkanlah hal itu. Mohon tunggu sebentar. Segera hadir. Halo kakak Zaiba. Katakan padaku, apakah dia datang kepadamu bersama Sami? Sejak kapan saya pulang kantor tapi tidak ada orang di rumah? Tidak, Saudara Abrar, tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Keduanya ada di rumah. Aku baru saja tiba beberapa waktu lalu. Sami sedang tidur dan Kausar sedang menonton TV. Tempat makan Sami juga sangat kotor. Apakah kamu menelepon? Mengapa? Mungkin dia mengajak Sami jalan-jalan. Dia sangat suka pergi keluar. Aku tidak meneleponnya. Silakan ikut denganku. Ya, aku ikut. Biar aku bawa selendang. Oke, saya datang. Dia tidak mengangkat telepon. Ya Tuhan. Ayo adik Zaiba, cepatlah. Kami banyak mencari. Aku tidak dapat menemukannya, namun saya heran. Kalau tidak diteliti lebih lanjut, bagaimana Anda bisa menyewa pengasuh untuk anak sekecil itu? Anak itu terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dapat saya lakukan? Aku terikat. Saudara Abrar, jangan marah. Aku sudah memberitahu Azeb, dia pergi mencari alamat rumah Kausar. Dia hampir yang akan datang. Bibi Zaiba Kausar pindah ke Hyderabad. Ayo kita pergi. Pergi. Mendengarkan. Halo. Di sini terkunci. Kemana mereka pergi? Mereka mengambil barang bawaannya di pagi hari, dan dia sudah pergi beberapa waktu sebelumnya. Apa? Dia telah menjemput bayinya. Hai, ini adalah ketidakadilan yang besar. Hei, kamu harus. Di lingkungan sekitar, suaminya adalah seorang sopir di sebuah bungalow. Tanyakan padanya tentang dia. Hanya itu saja yang kami tahu. Apa? Suaminya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang janda dan memiliki anak kecil. Hai saudari, suaminya sudah mapan dan hidup bahagia. Dan dia berpenghasilan besar. Anda dapat bertanya tentang dia. Dia adalah seorang pengemudi. Saya pikir Abrar, kita harus segera pergi ke kantor polisi. Banyak waktu terbuang di sini.
Ya Tuhan. Di mana saya dapat menemukan bayi saya sekarang? Polisi akan melakukan sesuatu sekarang. Ayo kita pergi. Ya Tuhan, tolonglah aku. Tolong aku. Kamu harus mengambil cuti. Tidak perlu bagimu untuk pergi ke perguruan tinggi. Anda tidak memiliki kelas reguler akhir-akhir ini. Jadi apa masalahnya? Kamu tahu itu. Bagaimana situasi di dalam kantor ayah? Dia telah dipecat. Kita berdua perlu memberinya kelegaan dari rumah bersama-sama. Itu adalah paksaan. Anak kecil. Tolong ya kakak. Aku tidak ingin hidup dengan paksa seperti kamu. Studiku lebih penting daripada anak ini. Dan kamu benar-benar ingin membesarkan anak kesayangan ayahmu, jadi jagalah dia dan tinggalkan universitasmu. Bir putih. Kamu sudah menjadi terlalu kasar, Abi. Aku tidak kasar. Aku sudah menjadi orang yang bijaksana. Saya menjadi bijak. Hidup tidak bisa dijalani secara emosional. Dan ketika seseorang memutuskan untuk hidup demi kebahagiaannya, dia tidak peduli pada siapapun. Seseorang harus menanggung beban keputusannya sendiri. Berbahagialah kalian berdua. Sami sudah pergi. Dia adalah beban bagi kalian berdua. Orang lain yang membawakan bebannya. Dia tidak akan mengganggu kalian berdua sekarang. Pergi sekarang, pergi. ABR kamu, sebaiknya santai sekarang. Tidak akan ada yang menangis di rumah ini sekarang. Ayah, apa yang kau katakan? Bagaimana Kausar bisa melakukan itu? Dia datang ke sini selama beberapa hari. Rupanya ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki ahli waris, dia tidak memiliki siapapun yang bisa memeluknya. Dia mencari kesempatan dan mengambilnya. Aku tidak tahu di mana dia akan berada. Saya sendiri. Ayo, ayo, ayo dan rayakan itu, ayo, ayo. Papan. Ada berita buruk. Apa yang terjadi? Putra Paman Abrar telah diculik. Mereka memiliki seorang pembantu dan dia menculiknya. Bagaimana Anda mengetahuinya? Apakah mereka menelepon? Teleponmu berdering dan aku menerimanya. Itu adalah panggilan dari Paman Abrar. Dia adalah pria yang luar biasa. Untuk apa punya pembantu seperti itu? Dia terus menciptakan kesulitan sepanjang hari. Dan semua masalah ini datang ke rumah kami tanpa usaha apapun. Saya tidak mengerti kapan kita akan menyingkirkan orang-orang ini. Kita harus pergi, nak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Polisi juga, kalau mereka mau, mereka bisa melakukan apa saja. Mereka telah menangkap suami pembantumu. Dan saya berharap anakmu segera pulih. Bisakah kita pergi ke polisi? Ya Abrar, kami akan pergi ke mereka tapi, pertama, makanlah sesuatu. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada dirimu sendiri. Aku belum pernah melihatmu begitu kesal dalam hidupku. Aku akan makan. Ayo makan sesuatu dulu. Pertama, pergi ke polisi. Bung, makan sesuatu dulu. Aku sangat tegang. Jika orang-orang itu melakukan kejahatan pada Sami, semoga Tuhan melindunginya. Aku harap semuanya akan baik-baik saja. Itu juga salah para lelaki. Kamu menyimpan seorang wanita di rumah yang kamu khawatirkan. Anda tidak memiliki informasi. Ini yang dilakukan ayah. Kami tidak tahu tentang hal itu. Kamu seharusnya tahu. Kamu juga tinggal di rumah ini. Ada banyak kebahagiaan di rumah ketika Bibi masih hidup. Ada begitu banyak kedamaian. Saudara laki-laki Arham, kebahagiaan rumah ini hancur karena hal ini. Anak. Ini akan menjadi pertunjukan terakhir. Seluruh dunia pun melihatnya. Apa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan anak ini? Anak itu adalah saudaramu. Kamu tidak bisa mengubah kebenaran itu. Anak ini telah menghancurkan segalanya. Jika ayah tidak berpikir untuk membawanya ke dunia, ibu tidak akan. Itu. Semua orang di sini peduli dengan kebahagiaan mereka sendiri.
Lebih baik tidak membicarakan topik ini. Fehmi hanya berdoa semoga Tuhan memberikan kabar baik. Abrar sudah pergi ke stasiun. Wanita malang itu bukanlah ibu dari anak-anak, itu adalah pekerjaannya. Bagaimanapun, katakan padaku, apakah saudaramu Abrar itu tidak bersalah atau dia melakukan kesalahan? Dalam beberapa hari terakhir, apa yang berulang kali kukatakan padamu? Dia tidak menyadari masalah dunia saat ini. Semoga Allah memberkahi Syagufta. Dia mengurus rumah itu. Kalau tidak, dia sangat polos. Baiklah, saya akan menyebut mereka Banteng Aulongian. Ngomong-ngomong dari Abrarmu, saya juga mulai merasa sedikit berempati. Dan jelas saja, jika dia sedih, jadi saya juga tidak akan tidur malam ini. Ngomong-ngomong, kamu sangat mendukungnya. Dia mengucapkan terima kasih. Hei, terima kasih untuk apa? Sekarang saudaramu Abrar sangat aku sayangi. Oke, tidak perlu diolesi mentega. Yang satu tuan, dia tampak sangat dekat dengan Abrar dan putranya juga. Mereka tampak sangat kaya. Bagaimana dia menjebak mereka? Ceritakan padaku. Hai, dia adalah ayah mertua Momina. Dia adalah pria yang baik. Mereka sangat memperhatikan Momina. Hanya saja pola pikir istrinya berbeda dengan mereka. Dia adalah wanita yang berpikiran buruk. Dia seharusnya berpikiran buruk. Kita harus bangga dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Banyak. Biarkan saja, jaga dirimu baik-baik. Kita akan membahasnya besok. Baiklah, aku mau tidur. Diam. Kenapa kamu berisik sekali? Apa yang telah kamu lakukan, sayang? Aku bahkan tidak pernah menatapmu secara langsung. Dan kamu tidak mengurusi kehidupan yang tidak bersalah. Aku selalu memperlakukanmu seperti bunga. Dan apa yang Anda lakukan? Sami saya berjuang antara hidup dan mati. Apa yang kamu lakukan, sayang? Bagaimana darahku bisa begitu kejam dan mati rasa? Tentu saja ada yang salah dengan pelatihanku. Itulah mengapa kamu bersama Sami. Cinta adalah hal yang lain. Kamu tidak merawatnya sebagai manusia juga. Mama. Mendapatkan. Sami, saudara laki-lakiku. Saya minta maaf.